serta menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum. Seperti biasanya setiap hari Selasa kita akan sama-sama mengkaji kitab yang agung, Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas bab yang ketiga, yaitu babus sabr, bab tentang kesabaran. Pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkan kesabaran kalian. Jangan sampai kesabaran kalian kalah dengan kesabaran musuh-musuh kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan Allah betul-betul sungguh akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta dan juga jiwa, dan juga kekurangan buah-buahan. Namun itu semua agar kalian berbahagia. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa ada hitung-hitung. Kemudian Allah juga berfirman, atau dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lam min azmil umur. Barang siapa yang bersabar kemudian memaafkan, hal itu merupakan perkara yang paling mulia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Dan jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kalian, karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dan juga wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan kami betul-betul akan menguji kalian sampai kami mengetahui siapa orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad dari kalian, dan juga orang-orang yang bersabar. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kesabaran dan menjelaskan tentang keutamaannya itu sangatlah banyak dan sudah diketahui. Kemudian beliau akan membawakan hadis-hadis yang berbicara tentang kesabaran. Hadis yang pertama yaitu wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nur was sadaqatu burhan was sabru dhiya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian itu adalah separuh keimanan. Kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah, kalimat subhanallah jika digabungkan dengan kalimat alhamdulillah, keduanya tamla'ani au tamla'u akan mengisi atau akan memenuhi ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi.
akan memenuhi bumi atau antara langit dan bumi. Was-salatu nur, salat itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Was-sabru diyaun, kesabaran itu adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, Al-Qur'an itu sebagai hujjah untukmu atau sebagai hujjah atasmu. Kullun nasi yaqdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia mereka akan keluar di pagi hari, maka mereka akan menjual dirinya, menjual jiwanya. Di antara ada yang memerdekakan dirinya dan ada yang menyengsarakan atau membinasakan dirinya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang kesabaran. Namun di sini beliau membawakan hadis, dan hadis ini sangat banyak menjelaskan faedah pelajaran kepada kita sekalian. Jadi tidak hanya tentang kesabaran, tapi banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh keimanan. Jadi kesucian bisa berupa kesucian lahiriah maupun kesucian batiniah. Separuh dari keimanan. Apa makna keimanan? Sebagian ulama menafsirkan keimanan adalah as-shalah. Kesucian itu adalah separuh solat. Artinya kalau tidak bersuci maka solatnya tidak akan sah. Karena syarat sahnya solat adalah at-taharah, harus bersuci. Bersuci dari hadas maupun najis. Maka mereka menafsirkan al-iman adalah as-salat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menamakan salat itu dengan al-iman. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menyia-nyiakan keimanan kalian. Apa makna keimanan di sini? Yaitu salat kalian. Karena ayat ini berbicara tentang pengalihan arah kiblat, yang mana sebelumnya kaum muslimin kalau salat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin agar kiblat ini dialihkan ke Ka'bah atau ke Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya untuk memalingkan arah kiblat tersebut. Maka ada sebagian yang sudah mendengar ayat itu, ada sebagian sahabat yang belum mendengar ayat tersebut. Sehingga mereka ketika ayat ini turun, Rasulullah salat sudah menghadap ke arah Ka'bah, sedangkan yang belum mendengar mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika mereka mendengar ayat ini, mereka bertanya, bagaimana dengan salat kami? Padahal kiblat itu sudah dipindahkan ke Ka'bah. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah itu tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian. Artinya salatnya tetap sah. Sehingga bahkan kaum muslimin ada yang sedang salat lalu datang informasi kalau kiblat sudah dipindah, sehingga mereka harus berubah arah dan mereka tidak membatalkan salat, dan tempat itu sekarang dinamakan Masjid Qiblatain, ya, dua kiblat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat itu dengan iman. At-tuhuru syatrul iman. Berarti tohara, kesucian itu adalah separuh salat. Karena kalau tidak ada tohara maka tidak ada salat. Dan ini juga menunjukkan bahwa betapa eratnya kaitan antara iman dengan salat. Kaitannya antara iman dengan salat. Kalau orang yang salat, maka imannya pasti ada. Tapi kalau orang yang tidak salat, maka imannya dipertanyakan.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan orang yang tidak salat atau orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus salat, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kami dan mereka, yaitu orang-orang munafik, yaitu salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan masih banyak ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Karena ini menunjukkan tidak adanya keimanan di dalam hati orang yang meninggalkan salat. Baik. Atau at-tuhuru syatrul iman, ya. Kesucian itu adalah separuhnya iman, maksudnya adalah iman secara ma'nawiyah atau kesucian secara ma'nawiyah, yaitu seseorang bisa dikatakan beriman kalau dia sudah bersuci dari hal-hal yang mengurangi atau menghilangkan keimanan tersebut. Seseorang dikatakan dia imannya sempurna kalau sudah suci, sudah terhindar dari hal-hal yang mengurangi atau hal-hal yang menghilangi keimanannya tersebut. Bisa dikatakan orang itu beriman kalau dia terhindar dari kesyirikan. Bisa dikatakan dia beriman kalau dia terhindar dari kemaksiatan. Bisa dikatakan dia beriman yang imannya sempurna kalau dia terhindar dari hal-hal yang mengurangi keimanan tersebut. Sehingga ketika seseorang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua perkara yang harus selalu diperhatikan. Dan ini yang diistilahkan dengan para ulama dengan at-takhalliyah wa at-tahalliyah. At-takhalliyah dan at-tahalliyah. At-takhalliyah itu harus mengkosongkan, sedangkan at-tahalliyah itu menghiasi, mengisi, menghiasi. Keimanan itu bisa dianggap sempurna kalau dia mengkosongkan hal-hal yang merusak keimanan, yaitu apa? Ya, kemaksiatan baik sampai tingkat kekafiran ataupun kemaksiatan yang tidak sampai pada kekafiran, itu akan mempengaruhi kesempurnaan keimanan seseorang. Makanya kata para ulama, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan sebaliknya, orang mengatakan dirinya beriman, dia harus at-tahalliyah. Dia menghiasi dirinya keimanan itu dengan ketaatan. Karena dengan ketaatan itu bisa menambah keimanannya tersebut. Maka tadi kita katakan istilah para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Jadi at-tuhuru syatrul iman, yaitu kesucian batin, ya, yaitu mensucikan batin dari kesyirikan, dari hal-hal yang mengurangi keimanan, baru bisa dia imannya dikatakan sempurna. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, barang siapa yang membaca kalimat alhamdulillah, maka pahalanya apa? Tamla'ul mizan, akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Masya Allah, ini menunjukkan fadilahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk zikir yaitu kalimat alhamdulillah. Kalimat yang ringkas, yang pendek, tapi ternyata pahalanya begitu besar, yaitu akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Karena kalimat alhamdulillah, ya, itu seseorang mengucapkan dengan pengagungan. Bukti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan karunia-karunia, mendapatkan nikmat-nikmat, dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini diucapkan dalam segala hal, baik dalam mendapatkan nikmat maupun dalam mendapatkan musibah.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau mendapatkan musibah, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka dari sini para ulama ada yang membedakan antara kalimat alhamdu dengan kalimat asyukru. Kalimat alhamdu dengan kalimat asyukru. Bedanya apa? Yaitu bedanya dari sisi keumuman dan kekhususan. Dari satu sisi alhamdu lebih umum dari asyukru, dari satu sisi asyukru lebih umum dari alhamdu. Dari sisi alhamdu lebih umum, yaitu alhamdu, yakni alhamdulillah. Kalimat pujian berupa alhamdulillah ini diucapkan baik ketika mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Dari sisi ini berarti alhamdu lebih umum. Sedangkan dari sisi yang lain asyukru lebih umum. Kenapa? Karena asyukru itu mencakup 3 hal, yaitu bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Sedangkan alhamdu itu hanya dengan 2 cara, yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakini di dalam hati. Itu kalimat alhamdulillah. Maka ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, dia tidak hanya dengan lisannya, melainkan juga dia yakini di dalam hatinya. Dia hadirkan hati untuk merenungkan karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Ketika mendapatkan nikmat, dia lisannya mengatakan alhamdulillah, lisannya hatinya merenungi ya tentang nikmat-nikmat tersebut. Seperti dia menikmati makanan, minuman ya. Dia hatinya meyakini ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aklata wa yahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi seorang hamba apabila dia memakan makanan, maka dia selalu mengucapkan alhamdulillah, atau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia meminum minuman, maka dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba-hamba yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menisbatkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menisbatkan kenikmatan yang dia dapatkan itu kepada sang pemilik nikmat, sang pemberi nikmat, bukan kepada penyebab dari nikmat itu. Karena kebanyakan manusia biasanya menisbatkan nikmat itu kepada penyebabnya. Nikmat sembuh misalkan ya, nikmat sembuh dari penyakit. Ketika dia sembuh dari penyakit, yang dia sandarkan kenikmatan itu kepada sang dokter yang mengobati dirinya. Karena dokter ini berhasil ya menjadi sebab dia sembuh, maka dia berterima kasih kepada dokter tersebut ya. Bahkan dia meyakini dokterlah yang menyembuhkan dirinya. Dia lupa kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika mendapatkan rizki, dia menganggap rizki itu dari usahanya atau dari kerja kerasnya dia. Padahal usahanya, kerja kerasnya dia itu hanya sebagai sebab. Sedangkan sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang selalu menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah diceritakan oleh sebagian muridnya ketika makan makanan, setiap suapan maka beliau selalu membaca alhamdulillah. Bahkan kata muridnya itu ketika minum susu saja ya bisa 30 kali beliau mengucapkan alhamdulillah. Ya, ketika minum susu saja sampai 30 kali beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi begitu para ulama mereka mengamalkan hadis-hadis semacam ini ya.
begitu satu suapan dia renungkan bagaimana nikmat Allah yang sangat besar tersebut, nikmat sehat, bisa makan makanan, nikmat bisa merasakan makanan, ya, nikmat, dan masih banyak lagi kenikmatan yang kita dapat dari satu suapan makanan tersebut. Baik, maka seorang muslim selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Kalau tadi kalimat alhamdulillah saja, sekarang jika seorang berzikir dengan dua kalimat ini, yaitu subhanallah walhamdulillah, maka pahalanya itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Masya Allah ya, kalimat yang sangat ringkas, yang pendek, tapi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Masya Allah. Seharusnya seperti ini, kita berlomba-lomba untuk membaca kalimat-kalimat seperti ini. Tapi kenyataannya, kira-kira kita setiap hari sering membaca kalimat ini, atau malah karena saking ringkasnya, saking pendeknya, sampai lupa membaca kalimat-kalimat seperti ini. Padahal pahalanya sangatlah besar. Ini bukan berarti yang berbicara ini sudah sering membaca, tapi ini untuk sama-sama kita mengajak, sama-sama kita mengamalkan zikir-zikir seperti ini, karena banyak sekali manfaat dan pahala yang kita dapatkan. Di sini perawi ragu-ragu, tamla'ani au tamla'u. Ya, ini hanya beda kalimat saja, tapi maknanya sama. Artinya kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi langit dan bumi. Nah, karena di sini menggabungkan, yaitu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara sama seperti yang di awal tadi, yaitu at-takhliyah maupun at-tahliyah. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu menggabungkan antara at-takhliyah dan at-tahliyah. Subhanallah itu berarti at-takhliyah, mengkosongkan. Mengkosongkan apa? Subhanallah itu kita sedang mengkosongkan, kita sedang mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak layak untuk Allah. Jadi kita mengkosongkan hal-hal yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya subhanallah adalah maha suci Allah. Ya, subhanallah, maha suci Allah. Suci dari apa? Suci dari hal-hal yang merupakan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengatakan Allah itu punya anak, maka kita katakan subhanallah, ya, maha suci Allah dari mengambil anak. Atau ada yang mengatakan Allah itu capek setelah menciptakan manusia atau menciptakan alam ini, di hari ketujuhnya Allah kecapean, maka kita katakan subhanallah, ya, maha suci Allah dari hal-hal yang tidak baik yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, yaitu kita menisbatkan pujian-pujian dan segala bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebaik-baik pujian, sebaik-baik pengagungan kepada Allah, yaitu kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Karena kita menghilangkan segala hal yang tidak layak bagi Allah, dan kita menisbatkan segala nikmat, segala karunia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya. Ya, salat itu merupakan cahaya. Ya, cahaya di mana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, "Fassalatu nur, nurun lil 'abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hasyrihi." Salat itu menjadi cahaya bagi seorang hamba di dalam hatinya, menjadi cahaya bagi seorang hamba pada wajahnya, menjadi cahaya di dalam kuburannya, dan menjadi cahaya di hari kiamat nanti. Masya Allah, betapa agungnya ibadah solat ini. Maka tidak heran kalau tadi solat itu dinamakan dengan apa? Iman, karena sangat penting peran keimanan dan solat tersebut.
Kalau iman ya solat, solat ya iman. Ya. Kalau orang punya iman, mengaku iman tapi tidak solat, maka tidak ada keimanan. Was-salatu nur, solat itulah cahaya, ya, baik cahaya di dalam hatinya, yaitu apa? Allah akan memberikan cahaya, memberikan ma'rifah, memberikan keilmuan di dalam hati seorang hamba ketika dia mengerjakan solat. Hatinya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama berupa ilmu, ya, atau berupa ma'rifah, pengetahuan. Dia akan ditunjukkan, dia akan diperlihatkan tentang ma'rifatullah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang selalu menjaga salatnya akan diberi petunjuk di dalam hatinya. Sehingga para ulama juga menamakan, ya, al-ilmu nur, ya, ilmu itu adalah cahaya, ya. Seperti salat itulah cahaya. Karena orang yang salat akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya untuk semangat melakukan amal soleh dan untuk meninggalkan amalan-amalan keburukan. Makanya di antara tujuan orang mengerjakan solat adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kapan solat itu bisa mencapai tingkat itu? Ya, kalau sudah pada tingkatnya. Kalau belum sampai tingkatnya, ya seorang mungkin solat setiap hari, tapi ya masih belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berarti memang solatnya perlu ditingkatkan. Bukan dalilnya yang keliru, bukan ayatnya yang salah, tapi solat kita lah yang perlu ditingkatkan sampai pada tingkatnya, baru bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena tidak sama level satu hamba dengan hamba yang lain di dalam solat, itu berbeda-beda. Ada yang tingkatnya sampai betul-betul dia menikmati solat itu. Kalau dia betul-betul sudah menikmati solat itu, insya Allah dia bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sudah sampai tingkat apa? Menikmati solat. Kita solat sampai 60 tahun, 70 tahun, belum tentu bisa menikmati solat itu. Ya, mungkin solat itu hanya sebagai kewajiban untuk menggugurkan kewajiban yang mana dikerjakan dengan ada keterpaksaan. Ya. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat menikmati, berarti sudah bukan keterpaksaan, tapi karena kebutuhan. Ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, kemudian pada wajahnya, ya, orang yang sholat wajahnya akan bercahaya, sebagaimana para ulama, bahkan ini masyhur dalam buku-buku hadis atau buku-buku mustalah ketika menyebutkan contoh tentang hadis palsu, ya, yaitu salah satu hadis yang tidak sengaja disebutkan oleh seorang perawi dan dicatat oleh muridnya, dikira itu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bunyinya adalah man kathra salatuhu bil lail hasuna wajhu bin nahar. Barang siapa yang banyak solat malamnya, maka barang siapa yang banyak solat pada malam hari, maka wajahnya akan bercahaya di siang hari. Ya. Man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak solatnya di malam hari, maka akan bagus indah wajahnya di siang hari. Ini disebutkan oleh seorang perawi yang bernama Syarik. Syarik membacakan hadis kepada murid-muridnya. Nah, ketika salah satu muridnya yang bernama Thabit ibni Musa Az-Zahid, Thabit ibni Musa Az-Zahid tiba-tiba masuk ke dalam majelisnya dengan wajah yang sangat berseri-seri, langsung terucap, ya, seketika ucapan ini, man kathrat salatuhu bil lail hasuna wajhu bin nahar. Murid yang lain dikira itu lanjutan dari hadis yang dia diktikan kepada muridnya, maka dicatat sehingga hadis itu dibacakan kepada generasi setelahnya
barulah diteliti ternyata itu bukan hadis, itu palsu, itu tambahan dari seorang perawi. Namun ini menggambarkan bagaimana para ulama itu, ya, ketika melihat orang yang wajahnya berseri-seri, itu mereka langsung mengetahui ini karena banyak sholat di malam hari, banyak sholat di malam hari. Jadi nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai skincare, ya. Ibu-ibu kalau ingin cantik cukup banyak sholat di malam hari, insya Allah wajahnya berseri-seri, suaminya bisa ngirit, ya, tidak membelikan skincare. Masya Allah. Bahkan diceritakan para ulama salaf, ya, para sahabat Nabi SAW yang perempuan itu, bagaimana mereka memperbagus wajahnya, ya, dengan berwudu, ya. Dan tentunya tidak hanya selesai berwudu kemudian selesai, tidak, ya, tapi berwudu dan sholat, ya, terutama sholat malam. Kemudian akan mendapatkan cahaya di alam kubur, ya. Sebagaimana kubur yang kita tahu begitu gelap, tidak ada yang menemani kecuali amal solehnya, maka di antara amalan yang bisa menerangi kuburannya adalah solat, ya, amalan as-solat. Begitupun nanti pada hari kiamat, maka manusia sangat butuh akan cahaya. Mereka butuh cahaya terutama untuk melewati sirat. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, bagaimana manusia ketika mereka membutuhkan cahaya dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Cahaya mereka, cahaya orang-orang yang beriman pada hari kiamat, yas'a baina aydihim, yaitu bersinar di depan mereka, wa bi aymanihim, di antara mereka dan di depan mereka. Wa yaquluna, mereka berdoa kepada Allah, rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahaya bagi kami. Mungkin cahayanya tidak begitu terang, maka mereka minta kepada Allah untuk menyempurnakan cahaya itu, karena mereka sangat butuh akan cahaya. Waghfir lana, kemudian ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang munafik yang tidak punya cahaya sama sekali pada hari kiamat nanti. Mereka sangat berharap bisa mendapatkan cahaya, ya. Kenapa disebutkan orang-orang munafik? Karena kelihatannya di dunia mereka juga ikut sholat, mereka ikut berjamaah juga bersama kaum muslimin, tapi ternyata hatinya tidak beriman, hatinya menyimpan kekafiran. Maka pada hari kiamat, sholat yang mereka kerjakan itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak memberikan cahaya bagi mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lil ladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adzab. Pada hari di mana orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum, ya, lihatlah kepada kami agar kami bisa mendapat manfaat dari cahaya kalian. Ini orang-orang munafik, ya, ingin mendapatkan manfaat cahaya dari cahayanya orang-orang yang beriman. Maka dikatakan, pergilah kalian ke belakang, carilah cahaya kalian di belakang. Namun begitu mereka mencari ke belakang, tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Justru malah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini membuktikan bagaimana di hari kiamat nanti orang yang beriman akan mendapatkan cahaya, dan kita sangat perlu untuk mendapatkan cahaya itu. Agar bisa mendapatkan cahaya itu, maka salah satu ibadah yang bisa memberikan cahaya pada hari kiamat adalah as-salat. Dan salat di sini sifatnya umum, baik salat fardu maupun salat sunnah.
Ya, as-salatu nur. Salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Bukti keimanan seseorang akan adanya hari kiamat. Ya, atau bukti akan keimanan seseorang. Karena orang yang bersedekah, ya, motivasinya pasti adalah karena pahala. Motivasinya adalah karena keimanan, karena surga, atau karena terhindar dari api neraka. Kecuali kalau memang ada yang motivasinya selain daripada itu, mungkin untuk mendapatkan manfaat duniawi. Ya, dia bersedekah supaya mendapatkan suara misalkan, atau supaya dipilih di pemilihan umum. Nah, ini tergantung motivasi manusia ketika bersedekah. Kalau orang yang betul-betul bersedekah, ya, maka tujuannya pasti adalah untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah ini transaksi yang menguntungkan atau tidak? Di dunia, sedekah ini termasuk transaksi yang menguntungkan. Di dunia kira-kira gimana? Orang itu ketika bertransaksi itu kan pengennya mendapatkan keuntungan. Ya, ini kalau masalah dunia, ya. Jual beli, kenapa dia membayar sekian? Ya, karena dia mendapatkan manfaat, apakah barang atau mendapatkan manfaat jasa. Atau kenapa dia menjual? Karena dia pengen mendapatkan manfaat dari uang orang yang membeli itu. Sedangkan sedekah, seseorang memberikan hartanya tanpa ada keuntungan dunia. Ya, seorang memberikan hartanya tanpa ada keuntungan dunia. Kalau orang membeli, dia berikan hartanya dapat keuntungan barang atau dapat keuntungan jasa. Ini tidak sama sekali, dia tidak mendapatkan keuntungan dunia. Berarti yang dia percaya, yang dia yakini, kapan keuntungan itu? Nanti di hari kiamat. Maka sedekah itu betul-betul menjadi bukti kalau orang itu betul-betul percaya adanya hari kiamat, percayanya adanya pahala, percaya adanya surga dan neraka. Maka kita lihat orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat, maka pasti akan pelit. Atau orang yang kurang percaya akan adanya hari kiamat, atau kurang percaya tentang surga dan neraka, maka dia akan sangat pelit dan kikir memegang hartanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan dalam ayatnya tentang ciri orang-orang yang seperti itu, yang bakhil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Anak yatim pengen dapat bantuan, anak yatim pengen dapat kasih sayang, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka hanya mementingkan dirinya, mereka mengherdik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan juga orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Dia punya harta, tapi hartanya tidak mau dibagi kepada orang miskin. Jangankan membagi, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin pun dia tidak mau. Ini membuktikan betapa buruknya sifat mereka, karena gara-gara mendustakan, tidak percaya akan adanya hari kiamat, berefek pada perilaku mereka, yaitu tidak peduli kepada orang lain. Efek kepada perilaku mereka kepada Allah, juga perilaku mereka kepada sesama. Perilaku mereka kepada sesama yaitu tidak peduli kepada orang lain, sangat pelit dan kikir kepada orang lain. Ya, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi tidak menganjurkan itu, misalkan ada yang membuka donasi untuk memberi makan orang miskin, ya, dia itu untuk menyebarkan pengumuman tersebut, itu tidak mau menyebarkan. Sudah tidak mau memberi makan orang miskin, untuk bantu
menyebarkan informasi itu pun tidak mau. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Atau dalam surat Al-Lail kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna." Dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, wastaghna, dan merasa dirinya cukup tidak butuh dengan orang lain, wa kadzdzaba bil husna, dan mereka orang-orang yang mendustakan al-husna, tidak percaya dengan al-husna. Al-husna ditafsirkan oleh para ulama sekurang-kurangnya ada 3. Al-husna itu bermakna kalimat la ilaha illallah. Al-husna juga bermakna adalah al-jannah, ya, yaitu surga. Al-husna juga bermakna al-jaza, yaitu ganjaran atau balasan. Nah, orang-orang yang tidak percaya akan adanya balasan, akan adanya surga, maka membuat mereka menjadi apa? Bakhil, pelit, ya, yaitu tidak mau mengeluarkan hartanya. Baik. Kira-kira kita ini termasuk yang bakhil atau bukan? Tahu dari mana kita ini termasuk yang bakhil atau yang tidak bakhil? Cirinya apa kira-kira? Kita perlu tahu apa makna bakhil, ya, supaya kita bisa mengukur, ya, kita ini termasuk yang bakhil atau bukan. Apa itu bakhil? Disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Sesuatu yang seharusnya dikeluarkan kok ditahan, nah itulah orang yang bakhil. Contohnya apa? Yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib contohnya zakat, ya. Orang kalau sudah mencapai nisab, kemudian melewati haul 1 tahun, dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Ternyata dia menahan, tidak mau mengeluarkan, itulah orang yang bakhil. Atau dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, makan 1 hari, ya, umumnya 3 kali sehari, ya, umumnya 3 kali sehari. Suaminya ini orang yang sangat mampu, tapi kasih makan istrinya 1 hari cuma 1 kali, itu pun setengah porsi orang dewasa. Kasih makan istrinya 1 hari cuma 1 kali, itu pun setengah porsi orang dewasa. Mungkin tujuannya biar diet, ya. Tapi itu dinamakan bakhil atau tidak? Bakhil, karena dia punya kewajiban untuk menafkahi istrinya, tapi kalau dia tahan, tidak mau dia keluarkan, itulah orang yang bakhil. Tapi kalau istrinya tiap bulan pengen ganti tas, kemudian minta ke suaminya, suaminya bilang jangan dulu, masih banyak keperluan. Kata istrinya, oh, ini suaminya bakhil. Benar atau tidak? Istrinya yang boros, ya, bukan suami yang bakhil, ya. Ya, tidak benar, belum tentu, ya, belum tentu suaminya bakhil, ya. Bakhil itu kalau memang seharusnya dikeluarkan. Tapi kalau tidak seharusnya dikeluarkan, maka bukan namanya bakhil. Atau orang yang sedang membutuhkan, ya, orang yang sedang membutuhkan. Dia ini pengen membenerin lampunya, tetangganya ada tangga ondo, ya, pinjam ondonya kok nggak mau, wah ini bakhil. Padahal minjamnya kan nggak sampai berkurang, gitu. Kecuali terkenal, kalau dia pinjam nggak akan balik. Nah, ini nggak apa-apa, ini nggak usah dikasih, ya. Dia mau bilang anta bakhil, ya nggak apa-apa, karena sudah terkenal kalau pinjam nggak akan balik. Allahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan setelah mendengarkan azan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian was-sabru dhiyaun. Kesabaran itu adalah sinar. Ini adalah wajhul istidlal. Segi pendalilan daripada bab ini yaitu was-sabru dhiya. Kesabaran itu adalah sinar. Dinamakan dhiya yaitu sinar yang mengandung panas. Sedangkan nur, cahaya, itu tidak mengandung panas. Adapun dhiya yaitu yang mengandung panas, ya, sinar. Jadi matahari itu dinamakan dhiya, ya, wal qamara nur. Sedangkan bulan itu adalah cahaya. Dinamakan as-sabru dhiya, sabar adalah sinar yang panas, karena orang yang bersabar itu dia sangat berat, seperti dia sedang kepanasan untuk menahan beban atau menahan cobaan tersebut. Bahkan disebutkan ada seorang yang di majelisnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dia diejek oleh temannya yang lain, kemudian dia bersabar menahan, ya, ejekan itu sampai berkeringat, bercucuran. Ya, dia lap keringatnya, kemudian dia bangkit sambil membacakan walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, orang ini betul-betul paham ayat itu dan dia mendapatkan kemenangan. Qad aflaha, dia sungguh beruntung. Ya, karena ketika dia dihina, dia tetap menahan amarahnya, dia tetap sabar sampai berkeringat. Ya, ini dada terasa panas, ya, sedang kita dihina, kita sedang disakiti, namun dia bersabar. Atau ketika mendapatkan musibah, dia ingin berteriak sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya, tapi dia menahan, ya, dia bersabar. Karena kesabaran itu juga memerlukan kesabaran, ya. Jadi sabar juga butuh kesabaran. Jadi kita butuh sabar untuk bisa sabar. Ya, masya Allah, ya. Taib, dinamakan dia
juga Allah akan menyinari hatinya. Nah, orang yang bersabar, Allah akan menyinari hatinya. Dia akan dikasih petunjuk, dia akan dikasih jalan keluar ketika dia bersabar. Sehingga tadi ayat yang kita baca, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya, akan dibantu sama Allah. Kalau tidak sabar, ya Allah tidak mau membantu. Silakan Anda urus sendiri masalah Anda. Allah tidak mau bantu. Tapi kalau bersabar akan dikasih jalan keluar, akan dikasih sinar, akan dikasih cahaya atau akan dikasih petunjuk. Itu orang-orang yang bersabar. Maka kita lihat orang yang tidak bersabar, ya dia mungkin salah ketika mengambil keputusan, kemudian baru menyesal gara-gara tidak sabar. Karena tidak sabar akhirnya menceraikan istrinya, baru kemudian menyesal. Ya, tidak sabar, terburu-buru, akhirnya mungkin keteledor atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gara-gara tidak sabar. Ya, orang yang sabar akan selalu dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran itu sebagai hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu yaitu akan menolong, akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan bisa membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau digunakan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, dibaca, kemudian dipahami, lalu diamalkan. Adapun Al-Quran sebagai hujjatun alaika, sebagai hujjah atasmu, justru Al-Quranlah yang akan menuntut manusia itu pada hari kiamat. Mungkin tidak membaca Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, atau tidak mau mengamalkan isinya. Dia mengetahui ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ini juga bisa akan dituntut oleh Al-Quran. Kullun nasi yagdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Setiap manusia keluar di pagi hari, ya. Mereka bangun di pagi hari, kemudian keluar di pagi hari, dan masing-masing melakukan amalan yang beraneka ragam. Ya, manusia melakukan amalan-amalan kegiatan yang bermacam-macam. Namun ada yang menyelamatkan dirinya, ada yang justru membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Orang-orang yang beriman, mereka akan menyelamatkan dirinya dari pagi hari. Sejak bangun tidur, mereka sudah selalu menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dari bangun tidur, dia sudah membaca doa, kemudian dia awali harinya itu dengan sholat subuh, atau mungkin setelah sholat subuh dia berzikir, dia tambah lagi dengan zikir pagi hari. Kemudian ketika sarapan, dia sarapan dengan makanan yang halal. Lalu dia bekerja dengan pekerjaan yang halal. Lalu dia pulang, kemudian dia tidak melewatkan kewajiban-kewajibannya berupa sholat dan yang lainnya. Kemudian sampai dia pulang lalu istirahat kembali, ya, semua dia lewati harinya dengan hal-hal yang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah, orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir, justru dari pagi hari mereka sudah menyesatkan atau membinasakan dirinya ke dalam api neraka. Ketika bangun, mereka tidak bangun dengan berzikir kepada Allah, tidak bangun dengan beribadah kepada Allah. Atau di pagi hari mungkin ibadahnya justru kepada selain Allah, malah berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah sejak awal hari. Di pagi hari sudah buat kesyirikan. Kemudian ketika sarapan, ya, mungkin makanannya didapatkan dengan hasil yang haram. Atau hasil yang tidak haram pun ketika mereka makan, pasti itu menjadi azab bagi mereka. Karena orang kafir, mereka akan ditanya tentang semua nikmat yang mereka makan. Mereka makan nikmat Allah tapi tidak beriman kepada Allah, nanti itu justru nikmatnya akan menjadi siksaan bagi mereka pada hari kiamat. Ya, begitu keluar tidak ibadah, ya, dan seterusnya, itu akan membinasakan mereka ke dalam api neraka. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini tentang kesabaran adalah adhiya, sinar. Ya, karena sabar itu juga butuh sabar. Kemudian orang yang bersabar akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin karena waktunya sudah selesai, kita tidak buka tanya jawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah